Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada materi IPS hari ini tanggal 17 September 2020. Oke, untuk memulai pembelajaran kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini melanjutkan materi kemarin Bab 2 tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian globalisasi, bukti-bukti adanya globalisasi, dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk hari ini, sebelum pekan depan kita sudah mulai PTS, kita akan coba membahas tentang perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia serta sikap terhadap globalisasi. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, pertama, siswa mampu mengetahui perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia dengan baik. Kedua, siswa mampu menjelaskan alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia dengan baik. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Akibat dari globalisasi, perusahaan asing banyak berdiri di Indonesia. Apa sih perusahaan asing itu? Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun dimiliki oleh pihak asing. Pihak asing artinya dari luar negeri. Tetapi tidak semua perusahaan asing dimiliki 100% oleh orang asing. Ada pula perusahaan yang didirikan oleh pihak asing dan pemerintah Indonesia. Artinya, terjadi kerjasama antara pemerintah dengan negara lain. Nah, ini beberapa alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, perlu kita ketahui yaitu ketersediaan bahan baku. Sumber alam yang melimpah di Indonesia menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Contohnya ada minyak bumi, ada gunung Merapi yang merupakan sumber energi panas bumi, ada batu bara, ada hasil perkebunan, belum lagi hasil laut. Artinya, sumber daya alam Indonesia sangat melimpah sehingga menarik pihak asing untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Alasan yang kedua, konsumen yang besar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menjadi pasar yang besar bagi hasil perusahaan asing tersebut. Bisa kita lihat pada gambar. Ini data pada tahun 2019, di mana Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Bisa dibayangkan
268 juta jiwa. Mungkin bertambah untuk tahun ini. Berikutnya, alasan ketiga, banyak tenaga kerja. Nah, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, maka tersedia juga banyak tenaga kerja, sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya, alasan yang keempat, stabilitas keamanan. Dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban di Indonesia, membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lancar. Itu dia beberapa alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, keuntungannya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sudah otomatis ketika ada perusahaan, maka perusahaan itu akan membutuhkan orang-orang yang berada di sekitar perusahaan tersebut untuk menjadi tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Nah, dengan adanya perusahaan asing di Indonesia, perusahaan asing itu akan membayar pajak kepada Indonesia dan otomatis akan dapat menghasilkan pemasukan kas negara ya melalui pajak tersebut. Yang ketiga, alih teknologi. Nah, alih teknologi adalah kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga asing kepada tenaga kerja Indonesia. Jadi, secara tidak langsung, negara Indonesia mendapatkan pembelajaran melalui alih teknologi ini melalui perusahaan asing yang ada di Indonesia. Selain keuntungan, sudah pasti ada kerugian. Nah, kerugiannya pertama, pencemaran lingkungan. Nah, kita tahu pencemaran lingkungan bisa berupa pencemaran udara, air, maupun suara ya. Karena terjadi pembuangan limbah ya. Yang kedua, peralihan fungsi lahan. Nah, yang tadinya daerah resapan air atau bisa juga lahan hijau atau hutan, ketika ada perusahaan, maka lahan tersebut akan dialih fungsikan menjadi perusahaan ya. Tiga, hasil kekayaan alam tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Otomatis akan dinikmati juga oleh bangsa asing ya. Kita lanjut ke materi terakhir tentang sikap terhadap globalisasi. Yang pertama, sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Nah, pertama, kita mengurangi penggunaan smartphone. Kenapa ya harus dikurangi? Karena
penggunaan smartphone yang terlalu sering dapat menjauhkan yang dekat. Jadi, di saat kita sedang bersama dengan keluarga ataupun teman-teman dekat, kita lebih sering main dengan smartphone kita ya dibandingkan berinteraksi dengan orang terdekat. Selain itu, kenapa kita harus mengurangi penggunaan smartphone? Karena dalam smartphone banyak sekali konten-konten yang negatif. Misalnya game online yang mengandung kekerasan, dan juga banyak konten cara yang berpakaian yang tidak sesuai dengan usia kita ya. Yang kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Nah, meskipun sekarang ini kita sedang mengalami pandemi corona, jadi kita sulit sekali untuk bertemu ya dengan kerabat ataupun tetangga kita. Tetapi kita bisa bersilaturahmi melalui berbagai media ya. Di era globalisasi ini kita bisa memanfaatkan berbagai kemudahan untuk bersilaturahmi ya. Karena dengan kita saling bersilaturahmi atau mengunjungi, maka rasa persaudaraan atau silaturahmi kita dengan tetangga dan kerabat dapat terjalin dengan baik ya. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kenapa sih kita harus gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan? Jadi, kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi ajang atau tempat bertemunya para warga. Melalui kegiatan kemasyarakatan, seluruh warga dapat saling mengenal, bertegur sapa, berbagi cerita, bisa juga saling menolong. Nah, sikap yang kedua terhadap globalisasi yaitu sikap terhadap perubahan budaya dalam masyarakat. Ya. Yang pertama, menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Nah, sebaiknya kita hindari ya. Jadi, daripada dibelikan barang-barang yang belum tentu kita butuhkan, lebih baik uang yang kita punya kita tabung ya. Karena kita tidak tahu di masa akan datang apakah tiba-tiba akan muncul kebutuhan yang mendadak. Nah, di saat kebutuhan itu muncul dan kita tidak punya uang, kita tidak bisa memenuhinya ya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tabungan. Nah, sikap yang selanjutnya yaitu lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya asing. Ya, kita boleh menyukai makanan dari luar negeri, namun kita sebaiknya lebih mencintai makanan tradisional Indonesia. Dengan mencintai makanan tradisional, kita sudah ikut melestarikan budaya bangsa ya. Selanjutnya, meniru budaya positif bangsa lain. Jadi, yang harus kita ikuti adalah yang positifnya saja ya. Jika tadi ada cara berpakaian yang kurang sopan, atau waktu pekan kemarin kita membahas tentang globalisasi ya. Nah, tentang cara berpakaian, maka
kita tidak perlu menirunya ya, kita harus meniru yang positif. Misalkan budaya yang positif itu yang mana? Budaya time is money. Nah, budaya time is money yang banyak diterapkan oleh negara Jepang ataupun negara-negara barat ya. Nah, bangsa Jepang juga sangat disiplin. Nah, yang seperti ini boleh kita tiru ya. Selain itu, juga ada budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. Selanjutnya, mencintai produk dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara: pertama, memilih barang buatan dalam negeri. Kedua, merasa bangga ketika kita menggunakan barang buatan dalam negeri. Ketiga, memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Nah, itu tadi tentang materi kita untuk hari ini. Selanjutnya, untuk evaluasi bab 2, kalian boleh buka buku paket halaman 55 sampai 57. Nah, di situ ada bagian A dan bagian B. Yang A pilihan ganda, yang B isian. Nah, untuk menjawab soal, kalian cukup mengetik jawabannya saja ya. Mengetik jawabannya saja dan kirimkan melalui WhatsApp ya. Jadi tidak dipoto tapi diketik di WhatsApp. Kenapa tidak dipoto? Khawatir kalau dipoto tidak terbaca. Ya. Selanjutnya kirim jawaban kepada wali kelas masing-masing. Oke, bisa dipahami ya. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.